Shalom saudaraku, selamat jumpa kembali saudara. Tanpa terasa telah 2 tahun kita menghadapi serangan atau pandemi virus corona atau COVID-19 ini saudaraku ya. Dan kita tentu saja sepakat saudara bahwa keberadaan virus corona ini ya atau COVID-19 ini telah membawa perubahan-perubahan yang sangat signifikan ya. Contoh sederhana aja misalnya kita kemana-mana sekarang harus menggunakan masker, ya. Kita harus lebih sering cuci tangan dan menjaga jarak, saudaraku. Tentu saja banyak lagi perubahan-perubahan lain, ya. Nah, kalau terhadap virus corona ini, saudaraku, kita begitu reaktif, ya. Dan kita bukan cuma reaktif, tetapi kita juga patuh untuk mengikuti protokol kesehatan. Pertanyaannya sekarang, ketika saudara menerima Yesus, apakah saudara juga reaktif ya untuk mulai hidup di dalam pembaruan ya, di dalam hidup yang baru yang sudah Tuhan Yesus anugerahkan kepada kita? Apakah kita juga cukup reaktif terhadap hal itu? Ataukah kita setelah menerima Yesus, hidup kita masih tetap sama seperti sebelumnya? Saudara yang sebelum terima Yesus adalah seorang yang pendendam misalnya, atau seorang yang mudah marah, seorang emosional, ya, seorang baperan, ya, mudah tersinggung, saudara yang tidak punya kesabaran, ya, saudara yang mudah sakit hati, kecewa. Ketika saudara menerima Yesus, keadaan saudara hari ini masih tetap sama seperti sedia kala sebelumnya. Artinya, saudara tidak cukup reaktif terhadap anugerah keselamatan yang Tuhan Yesus berikan untuk saudara. Saudara, ada firman Tuhan yang berkata demikian ya di dalam Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2 saya bacakan untuk saudara. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah ya. Dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Inilah saudaraku yang harus kita lakukan di dalam hidup baru kita saudaraku. Ya, kalau saudara mengalami sakit, saudara begitu cepat bereaksi, ya, mencari obat untuk diminum, mendatangi dokter untuk berobat. Tetapi terhadap keselamatan saudara, ketika saudara menerima Yesus, apakah saudara mempunyai reaksi yang sama cepatnya atau bahkan lebih cepat lagi? Ini yang perlu kita sadari saudaraku. Keselamatan itu sangat penting loh saudara ya. Yesus meninggalkan sorga ya, dalam arti meninggalkan sorga bukan sorga kosong saudaraku, tetapi dia mengosongkan dirinya ya, mengambil rupa seperti seorang manusia. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita saudaraku, agar kita beroleh keselamatan. Kita tidak akan disiksa di api neraka, tetapi hidup kekal, bahagia, sejahtera di kerajaan surga. Itu saudaraku. Lalu kenapa kita tidak memberikan reaksi yang jauh lebih dahsyat ketimbang kita bereaksi terhadap virus corona ini? Saudara harus jujur di dalam hati saudara. Ketika datang wabah virus corona atau saudara mengalami sakit, saudara begitu reaktif ya, sangat cepat reaksi saudara untuk merespon itu. Tapi terhadap keselamatan, apakah juga saudara sudah mempunyai reaksi yang sama seperti itu? Selidikilah saudara dan mari kita perbaiki. Ya, kita utamakan keselamatan saudaraku. Ya, apa yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib itu sangat penting dalam kehidupan kita. Ya, penderitaan Yesus di kayu salib itu harus kita hargai dengan sebagaimana mestinya, yaitu dengan pembaruan budimu. Ya, seperti dalam Roma 12 ayat 2 tadi mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan jadi serupa dengan dunia ini saudaraku. Ya, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Ya, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Yang berkenan kepada Allah, itu yang penting saudaraku. Ya, apa yang sempurna. Saudara, kiranya renungan ini mengingatkan kita semua untuk mulai merubah sifat kita agar mengutamakan perubahan karakter kita agar menjadi serupa segambar dengan Kristus.
Jangan kita bereaksi cepat terhadap adanya wabah penyakit, tetapi kita tidak bereaksi terhadap keselamatan kita. Ini sangat berbahaya. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Haleluya. Amin.